Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ini Sore-sore terus minggu sore ini ya, bekerja. minggu sore yang cerah Ya, ceria ya. Dan ini di minggu ini cerita seorang tentara yang menjadi capres ya, mantan tentara ya, Prabowo Subianto ya. Nah, ini kalau bahasanya Riza Ramli nih, peng-peng nih, ya, bukan peng-peng penguasa gitu ya. Tapi kita nggak bisa jatuh ke situ, bisa juga enggak ya. Nah, nanti kita melihat hasil dari dia memberikan paparan di Apeksi kemarin ya. Dia menceritakan kalau Pak Prabowo kan ceritanya yang global apa segala macam ya, dan segala macam. Nah, hmm. kadang-kadang Pak Prabowo ini ada dia tahu narasi besarnya, tapi kadang di detail dia lemah gitu ya. Ini yang perlu juga jadi catatan. Nah, gimana kita melihat di Apeksi kemarin, Bung Firdaus? Iya, Bung Meldi melanjutkan dari video sebelumnya Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Ganjar, sama-sama diafeksi. Tiga orang ini diberikan panggung untuk pertama kali, paling tidak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, gagasannya terkait Indonesia untuk tahun 2024, walaupun dalam konteks afeksi tentu untuk kepentingan pemerintahan kota, Bung Meldi ya. Jadi pemerintahan kota itu yang memberikan dapat, ingin memberikan semacam kira-kira apa sih rencana ke depan dari para calon ini, kemudian dampaknya untuk pemerintahan kota itu apa, apakah kota ini nanti akan bisa semakin berkembang atau tidak. Jadi semacam forum untuk saling menjajaki ide-ide dan segala macam gitu. Nah, kalau kita lihat Pak Prabowo, gitu, Pak Prabowo Subianto sebagai salah seorang calon presiden untuk 2024 itu juga menyampaikan ide-idenya, gitu ya. Jadi, ya tipikal Pak Prabowo ya sebagai purnawirawan tentara, tentara perang gitu ya, dalam konteks ya lama di infanteri Kopassus, gitu ya. Pak Prabowo mengawali dengan narasi tentang bagaimana perjuangan Indonesia menghadapi penjajahan-penjajahan sebelumnya. Jadi mulai dari zaman Hindia Belanda, kemudian bahkan sebelumnya zaman Portugis gitu ya, bahwa Indonesia ini menjadi langganan negara-negara lain untuk didatangi, untuk diambil kekayaannya gitu ya. Kemudian dan menjadi tempat penjajahan tanda kutip begitu. Dan Ya. Pak Prabowo mengatakan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini bukan hadiah, tapi sesuatu yang diperjuangkan secara lama begitu. Jadi berangkat dari kemerdekaan begitu. Dan di situ juga Pak Prabowo menyinggung bahwa national building, membangun karakter nasional itu juga menjadi tanggung jawab para wali kota se-Indonesia. Jadi tidak hanya pemerintah pusat atau para pemimpinnya begitu. Jadi sekali lagi pesan national building itu disampaikan di sana begitu ya. Gitu. Dan kemudian Pak Prabowo juga mengilustrasikan bagaimana tantangan dihadapi Indonesia, begitu ya, dari sisi geopolitik, kemudian tantangan dari negara-negara adik kuasa dan segala macam, gitu. Dan kemudian Pak Prabowo ini menetapkan, gitu ya, Indonesia dalam posisi bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya, gitu, kaya baik dari jumlah penduduk, kaya dari sumber daya alam, gitu ya. Dan kemudian inilah yang menjadi tantangan sampai saat ini. Jadi Indonesia sampai saat ini masih dianggap kaya sumber daya alam, dan kalau kita tidak pandai mengelolanya, gitu ya, maka bukannya tidak mungkin kita akan menjadi ajang perebutan, ajang kekuatan para pihak dari negara-negara lain, tanda kutip begitu. Dan itulah yang dipesankan oleh Pak Prabowo dalam pembukaannya. Kita harus siap-siap untuk itu, Bu Meldi. Jadi sekali lagi, bagaimana mengoptimalkan kekayaannya, kemudian mengantisipasi dari pendiktean atau intervensi dari negara lain, mau tidak mau untuk menjaga Indonesia menuju cita-cita 2045, Indonesia harus mempersiapkan itu, kurang lebih itu pembukanya. Ya, Prabowo bisa menggali potensi ya secara jelas gitu ya dibandingkan yang capres-capres sebelumnya, dan dia melihat hal-hal yang potensial atau hal-hal yang bisa digali, hal-hal yang bisa memberikan kemakmuran bagi bangsa ini, dan bagaimana itu akan menjadi sebuah kekuatan bangsa ini gitu. Nah, tentunya pada kesempatan lain harusnya ya, ini baru gagasan pertama Pak Prabowo juga harus mengulik-ulik ya apa yang bisa diturunkan dari masalah-masalah besar tadi, sehingga itu orang bisa melihat ini tergambar dengan jelas gitu ya di ide-ide yang dia mau realisasikan gitu. Ya, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat sekali lagi Pak
Pak Prabowo sadar ya bahwa forum di sana adalah forum wali kota, pemerintahan kota, dan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan, kalian teman-teman wali kota pasti menginginkan sesuatu yang terkait dengan wali kota. Tapi tidak itu, saya ingin membawa ke yang lain, yang lebih besar begitu ya, gitu. Jadi kalau kita lihat, saya pikir betul juga gitu ya. Kalau apa namanya, Pak Pak Prabowo begitu apa ya, sangat paham kalau kita bicara potensi, kita bicara kekuatan ekonomi, bicara kekuatan sumber daya alam, bicara apa geopolitik gitu ya, power dalam konteks secara global begitu. Nah, kuncinya gitu ya, hint yang digunakan oleh Pak Prabowo adalah pembangunan di kota, pembangunan Indonesia, kenaikan gaji, kenaikan pendidikan, kesehatan, tunjangan segala macam itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya uang, gitu. Ya. Jadi uanglah yang harus kita selesaikan pertama kali. Artinya apa? Bagaimana mengenjot penerimaan, bagaimana mengenjot pendapatan negara, pendapatan daerah dan segala macam, gitu. Nah, salah satu resep yang ditawarkan, gitu, artinya ini melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi sebelumnya, gitu. Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia sudah on the track dari yang dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, salah satu yang digunakan adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam. Jadi, skema hilirisasi natural resource, pertambangan mineral dan segala macam, gitu ya. Dan kemudian Pak Prabowo mengatakan ilustrasinya kalau nikel, ore yang kita jual kita dapat sekian. Tapi kalau sudah menjadi nikel, ferronikel dan segala macam, kita dapat sekian puluh kali. Bauksit, gitu. Jadi mulai dari pertambangan, kemudian hasil apa perkebunan, kelapa dan segala macam, sawit dan seterusnya begitu. Nah, di titik ini saya melihat satu gitu. Jadi kalau kita bicara mengurai persoalan, meletakkan persoalan itu dari mana letaknya, begitu ya. Pak Prabowo sudah menemukan satu persoalan bahwa apapun ide Anda, apapun narasi Anda, gitu ya, itu tidak akan bisa berjalan kalau Anda tidak punya uangnya, gitu. Ya. Jadi artinya dia berangkat dari kebutuhan untuk keuangan, butuh meningkatkan penerimaan negara, butuh meningkatkan gitu ya revenue negara, kemudian juga termasuk daerah. Dari situ baru kita sebar untuk pembangunan-pembangunan, gitu ya. Jadi dari ide ini saya sepakat ya, kita melihat satu persoalan konkret yang harus dijawab oleh Pak Capres, yang lain adalah dari mana Anda akan mewujudkan pembangunan Anda, bagaimana Anda membiayainya. Jadi tidak hanya narasi besar, gagasan, narasi, gitu ya. Kemudian kerja tanpa uang tidak bisa diwujudkan, gitu. Nah, kelemahan yang kita lihat adalah dari narasi yang disampaikan, karena Pak Prabowo berkali-kali menyinggung itu, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, bagaimana membangun, mengoptimalkan penerimaan negara, mengoptimalkan segala macam, gitu ya. Pak Prabowo belum merinci kira-kira bagaimana untuk merealisasikan dalam bentuk pembangunan yang lain, gitu ya, mengentaskan kemiskinan, membangun pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau yang pertama memang narasinya baru berangkat dari satu sisi aspek bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara, tapi mewujudkan itu, mengelola itu, gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, persoalan penerimaan negara satu yang terbesar itu adalah persoalan kebocoran, Bung Meldi, gitu ya. Jadi korupsi, penyimpangan dan segala macam. Walaupun kita ingat misalnya dari 2000, mungkin 2017, 2018, Pak Prabowo pernah mengatakan, oh iya, sekian ribu triliun penerimaan negara bocor gitu dalam narasi kampanye untuk 2019 begitu ya. Nah, sayangnya itu tidak dibawa lagi untuk sekarang gitu. Jadi kebocoran penerimaan negara itu kenapa gitu. Dan kalau dia memang bocor, dia menyimpang, bagaimana mengatasinya? Sehingga gitu ya, asumsi mengoptimalkan penerimaan negara itu terjaga. Asumsi mendapatkan added value yang lebih tinggi itu juga terjaga begitu. Jadi itu mungkin catatan pertama terkait apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, terutama untuk sisi yang kita anggap kurang, yang masih jomplang, Bu Meldi. Iya, artinya Pak Prabowo ini didorong untuk bicara industrialisasi, ya, dia bicara itu, dan apa yang harus dikembangkan di Indonesia. Kemudian juga dia bicara tentang lapangan pekerjaan misalnya yang harus didorong di situ ya. Kemudian bagaimana kita masuk di rantai pasok dunia ya, dan manufaktur, bagaimana manufaktur dikelola di Indonesia dan segala macam dari hasil raw material yang kita udah punya gitu, Bung Firdaus. Nah, kalau bicara potensi, ini seperti kita dulu belajar SMA juga ngerti kan potensi Indonesia ini ngerti, tapi kan kita belum tahu secara teknologi ini mau diapain gitu ya. Nah, inilah yang kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang ada orang yang sangat berpikir universal gitu ya, berpikir ini, ada juga orang yang spesifik. Nah, kita butuh pemimpin selain dia bisa yang bersifat umum gitu ya, tapi dia juga harus spesialis untuk memahami ke detailnya, Bung Firdaus. Ya memang, ya ini tidak terlepas dari latar belakang Pak Prabowo yang berangkat dari apa namanya, teknokrasi, pertahanan, isu-isu apa namanya, militer gitu ya, isu-isu kedaulatan. Jadi
ya kalau kita lihat ya materi-materi pokok dalam kewiraan lah kalau kita sekolah begitu ya dulu ya, pertahanan keamanan. Nah, yang lebih teknis, yang lebih apa ya, bagaimana mengejawantahkan itu, gitu. Apakah misalnya kita mendapatkan penerimaan negara yang optimal dulu atau membangun sumber daya? Sumber daya dibangun dari mana? Dari penerimaan bisa dioptimalkan lewat apa? Jadi logika itu yang harus kita coba harus lihat lebih detail begitu ya, gitu. Nah, saya melihat ya dari pengalaman Pak Prabowo begitu ya, dia melihatnya sebagai satu poin besar gitu. Nah, yang kita belum lihat adalah apakah juga tim-tim yang lain. Jadi kalau dilihat ya, Bung Meldi ya, wacana yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini tidak banyak bergeser ya. Dari 2019, kemudian 2014 gitu ya. Bahkan ketika maju sebagai Wapres Bu Mega waktu 2009 ya, gitu ya. Tidak banyak bergeser gitu. Nah, pertanyaan kita adalah, kritik kita adalah, bagaimana dengan ide-ide yang lain gitu ya, membangun ide timnya, tim sukseskah atau tim litbangkah atau tim apa ya, tim pengkajinya. Nampaknya belum banyak ini diserap atau disampaikan oleh Pak Prabowo ya gitu. Jadi dengan kata lain, ide Pak Prabowo masih begitu dominan di dalam membangun kerangka kerja sebagai calon presiden untuk 2024 yang nanti begitu ya. Nah, bagaimana dengan persoalan-persoalan lain yang belum terakomodir gitu. Jadi mau tidak mau gitu ya, Pak Prabowo juga dengan tim juga nanti harus menyampaikan ide-ide yang lain yang lebih variatif gitu ya, yang lebih operasional, tidak hanya dalam rangka membangun pertahanan keamanan gitu, membangun apa ya, sesuatu yang sifatnya patriotisme gitu. Karena sekali lagi zaman sudah jauh berubah gitu ya. Konflik betul terjadi gitu ya. Perang apa namanya dalam konteks yang lebih tidak langsung itu makin acap terjadi. Nah, artinya apa? Siasatnya kan bukan membangun lagi apa ya, power dalam bentuk yang lebih nyata gitu maksudnya. Ya betul gitu, tapi bagaimana juga membangun ketahanan intelektual, membangun ketahanan sumber daya orang itu juga menjadi sangat penting, Bung Meldi, gitu. Misalnya kalau Pak Prabowo mendorong misalnya pengembangan sumber daya manusia, gitu ya. Nah, ide ini kan menarik karena human resource itu sekarang lebih tinggi dari natural resource misalnya. Nah, ini akan melihat bahwa ini ke depannya begini ya, jangan hanya sekedar natural resource yang diumbar-umbar gitu ya. Nah, itu saya kira Pak Prabowo punya visi untuk itu gitu ya. Nah, kita tunggu nih visi-visi detail dari Pak Prabowo, jangan dia mengulang-ulang berkali-kali masalah yang sama, Bung Firdaus. Betul, jadi satu itu bagaimana detail yang lebih aktual, lebih faktual sesuai dengan tantangan zaman ke depan 2045 gitu. Jadi Pak Prabowo, Pak Ganjar selalu mengutip Indonesia Emas 2045, kelebihan demografi, bonus demografi sebagai opportunity dalam membangun bagaimana Indonesia menjadi the big four dalam sisi ekonomi dunia gitu ya gitu. Nah, yang dilupakan adalah bagaimana mencapai itu tidak hanya dalam bicara rely on, bergantung kepada sumber daya alam gitu. Yang kedua tadi yang seperti Bu Meldi katakan, berarti sumber daya manusia dan segala macam begitu, itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga menarik menurut saya adalah di akhir kampanye begitu ya, saya melihat Pak Prabowo artinya jauh lebih adem, kutip ya, membangun, dikatakan bahwa ya politik itu harus membangun kerukunan gitu ya. Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi ya, karena bisa bicara kerukunan, kerjasama. Jadi dia berharap semua orang siapapun calon nanti gitu, itu mendorong kerukunan, kesejukan, tidak lagi bicara gontok-gontok tanda kutip ya saya tahu, walaupun ini mungkin narasi politik atau narasi kampanye, tapi sekali lagi itu cukup bagus begitu, memberikan kesejukan, memberikan pemahaman kepada para pendukung masing-masing, calon pemilih masing-masing dalam konteks bahwa inilah cita-cita bersama. Mungkin caranya saja berbeda, pemimpinnya saja yang berbeda, tapi tujuan keragaman, kerukunan itu tetap harus kita jaga. Itu juga salah satu nilai positif gitu ya. Di samping catatan-catatan yang lain untuk Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Indonesia 2024. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.